عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كلما الله أكبر كل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما حاج حاج فكبر اللهم الله أكبر كلما ظهر صبح وأصفر الله أكبر كلما تصدق متصدق وإلى الله تعالى تقرب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله عدد خلقه الحمد لله رضا نفسه الحمد لله سنة عرشه الحمد لله مداد كلماته. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمتها ولك الحمد بكل قربة كشفتها ولك الحمد بكل صدقة تقبلتها ولك الحمد بكل مال رزقتها ولك الحمد بكل دين قضيته ولك الحمد بكل مراد شفيته ولك الحمد بكل ولد أصلحته ولك الحمد بكل علم علمته لك الحمد حمدا كثيرا كما تنعم كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk merasakan nikmatnya pagi hari, nikmatnya udara segar di pagi hari raya Idul Adha ini. Kita datang bersama keluarga, berbondong-bondong seraya mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari raya Idul Qurban, adalah hari raya Idul Adha sekarang ini, yaitu 10 Zulhijjah Hijriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan seluruh nikmatnya kepada kita. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah pastilah kecil. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah pastilah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha kuat, yang kuat selain Allah pastilah lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketinggianmu ya Allah merendahkan seluruh pangkat jabatan makhlukmu. Kekayaanmu ya Allah membuat hina dina seluruh umat manusia, dan pengetahuanmu ya Allah mengikis riak-riak kesombongan yang ada di dada-dada makhlukmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semut hitam yang bertengger di atas batu hitam yang berada di gua Pekat Gulita,
berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tetesan-tetesan embun pagi, serbuk yang turun ke bumi, dan kemudian daun-daun kerontang yang jatuh di sungai lalu dialirkan ke laut, berada dalam pengetahuan Allah. Musim dingin di Eropa, musim panas di Afrika, dan musim semi di Asia berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa ma indak wa ma bi ni'matin famin Allah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Maka semua nikmat-nikmat yang kita rasakan hari ini, hadirin hadirat, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita minum, Allah memberikan kita makan, Allah memberikan kita suami, Allah memberikan kita istri, Allah memberikan anak kepada kita, cucu dan keturunan. Allah menciptakan mata untuk melihat, tangan untuk bergerak, kedua kaki kita untuk melangkah, telinga untuk mendengar. Semua ini adalah bentuk-bentuk cinta Allah kepada kita semuanya. Namun sayangnya, betapa banyak di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lalai. Allah memanggil kita di subuh hari, kita tidak datang. Allah masih menunggu kita di zuhur. Allah menunggu kita di asar, kita tidak datang di zuhur. Kita tidak datang di salat asar, Allah masih menunggu kita di salat maghrib. Kita tidak datang di salat isya, Allah masih menunggu kita di salat subuh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di hari raya Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa taala hanya meminta secuil harta yang kita miliki. Liburan ke Eropa, kita keluarkan uang sebanyak-banyaknya. Kemudian kita juga berlomba-lomba mengumpulkan uang untuk membeli HP baru setiap tahunnya. Namun ketika ada panggilan Idul Kurban, ketika Allah meminta 2.500.000 saja dikeluarkan di jalan Allah, kita pura-pura lupa. Kita enggan untuk mengeluarkannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lihatlah pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Lihatlah kesabaran Nabi Ismail. Lihatlah ketabahan ibunda Siti Hajar, di mana kita tahu bersama Nabi Ibrahim dan Siti Hajar di usia pernikahannya yang 10 tahun, beliau berdoa, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Duhai Allah, karuniakanlah kepada kami anak keturunan. Namun di usia pernikahannya yang 10 tahun, di usia pernikahannya yang 20 tahun, di usia pernikahannya yang 50 tahun, Allah Subhanahu wa taala masih belum memberikan karunia putra kepada Nabi Ibrahim. Allah masih ingin melihat ketabahan, Allah masih ingin melihat kesungguhan Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbi habli minas salihin. Barulah ketika usia pernikahannya mencapai 80 tahun lebih, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, fabasyarnahu bighulamin halim. Kabarkan kepada Nabi Ibrahim, kami berikan kepadanya putra yang sangat saleh dan sopan dan santun, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Subhanallah. Singkat cerita jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Ismail tumbuh dewasa, tumbuh remaja, bisa membantu ayah ibunya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya, untuk membunuhnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 80 tahun lamanya belum punya anak. Sekalipun sekalian punya anak, Allah memintanya Nabi Ismail. Bayangkan, kita sekarang mungkin punya anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil kita tertabrak saja di jalan, kita sedih. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anak kita sendiri dengan tangan kita sendiri, pastilah ada kesedihan di dalam hati Nabi Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah potret di dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya, kata Nabi Ibrahim, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya yang sangat Nabi Ibrahim cintai, duhai anakku, duhai anakku,
Aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Nabi Ismail tidak menunggu lama. Nabi Ismail dengan sigap, dengan tanggap, Nabi Ismail kemudian mengatakan, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Duhai ayahku, lakukanlah perintah Allah tersebut, sesungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk hamba yang bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar. Pada saat hendak disembelih, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad saddaqtar ru'ya. Engkau Nabi Ibrahim telah membenarkan mimpimu. Lalu Allah ganti dengan kibas. Perjuangan, bukti cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan seriusnya, pertanyaan yang sangat pentingnya harus kita ajukan kepada diri kita. Sudah berapa lama kita hidup dunia? Apakah kita pernah berkurban untuk Allah? Apakah kita pernah mengeluarkan harta kita 2.500.000, bahkan lebih, bahkan kurang dari itu? Atau kita berpura-pura lupa untuk mengeluarkan dan untuk membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang namanya pengorbanan pasti dikaitkan dengan cinta. Cinta butuh pengorbanan. Jangan sampai kita mengatakan, ya Allah aku cinta padamu, tapi ketika Allah memanggil ketika sholat, kita lupa. Ketika kita diperintahkan oleh Allah, jangan pakai matamu untuk melihat yang haram, kita lakukan untuk melihat yang haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan, langkahkan kakimu ke masjid, tetapi kaki kita dilangkahkan ke tempat yang haram. Wa na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, yang sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari paparan di atas, setidak-tidaknya dapatlah kita mengambil dua pelajaran penting yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sadarilah bahwa hidup di dunia ini sebagai hamba Allah yang beriman pasti dan pasti Allah akan uji. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah engkau akan mengira masuk surga begitu saja? Apakah engkau akan mengira masuk surga nyelonong begitu saja tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalla, thumma kalla. Pasti kita diuji. Ujian kita, ujian rumah tangga, ujian ekonomi, ujian anak, ujian suami, ujian orang tua. Ujian setiap hari kita mendapatkan banyak masalah. Namun yang terpenting adalah seberapapun masalah yang datang kepada kita, kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin, wa jannatun kafir, dan surganya orang-orang kafir. Maka marilah sadari bahwa hidup di dunia ini sebentar saja. Kita akan hidup di akhirat nanti bukan 100 tahun lamanya, bukan 1000 tahun lamanya, bukan 100 miliar tahun lamanya, tapi selama-lamanya. Maka marilah kita terus sadari, marilah kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan buktikan cinta kita kepada Allah. Minimal Bapak Ibu sekalian, kita menabung harta kita, walaupun mungkin pada tahun ini kita belum sempat, rencanakan agar kita bisa berkurban di tahun mendatang insya Allah. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil Bapak Ibu sekalian, agar kita yang sekarang alhamdulillah diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban, luruskan dan ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih rasanya ketika kita mendengar ada sebagian orang yang menyembelih kambing, yang menyembelih sapi untuk dipersembahkan kepada jin yang ada di lautan, untuk dipersembahkan kepada makhluk, untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk kesyirikan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan ini kami menyampaikan kepada hadirin hadirat sekalian, di hari raya Idul Adha ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala diterima dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya ayyuhan nas ittaqullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.